warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Gimana, sudah ready untuk belajar? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan ilhamnya agar kita paham dengan pelajaran pada pagi kali ini. Kepada Mbak Kaila, silakan teman-teman dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih untuk Mbak Kaila yang telah memberikan doa pada pagi kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita murojaah dulu surat Al-Lahab. Al-Lahab itu mana? Tabbat yada Abi Lahab. Yuk, bareng-bareng diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalah fi dzikriha hablum min masad. Berarti besok naik, bacaannya naik. Surat apa? Bisa lahap? An-Nasr. An-Nasr itu gimana? Idza jaa nasrullah. Itu untuk minggu apa semua selanjutnya. Nah, sekarang saya absen dulu kelas 7C. Kelas 7C itu absen awalnya siapa? Alicia. Saya absen dulu. Alicia In, Anura Alam, Aurelio, Arga Putra, Destia, Devi, Elsa, Gilang, oke, Gunawan, Iqbal, Iqbal satunya, Iqbal Rizky, Istiqo, Kaila Paramita, Kaisa Sadewa, Dewa, Keza, Roshid, sudah sehat ya? Katanya sakit kemarin, tapi di rumahmu gak pernah keluar rumah. Meka tidak berangkat, sakit. Kalau menjenguk orang sakit itu doanya gimana? Amin. Amin itu ketika ada orang yang mendoakan Allahumma Rabbanan nasi adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'al la yughadiru saqama. Itu doa menjenguk orang sakit, orang bisa moni duit, gawe roti, gawe susu, tapi harus
angel-angelnya. Angel-angel itu malaikat. Okto. Kirain dari Papua namanya. Raneva. Renata. Renata. Reza Alvaro. Nah, bakal mangkat ya. Syafira. Syafira. Farisha. Oke. Wildan Kaifa Wafik. Oke. Yasmin. Saya Yusuf. Inam Yusuf. Bagus dulu. Nah, pada pagi kali ini kita akan membahas bagaimana kita itu mengenal Allah. Kalau mau kenal, itu kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Wajibannya salah satu apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Harus kita laksanakan. Sholat 5 waktu siapa yang tadi subuh bangun? Sholat subuh. Siapa? Aku. Gimana? Mati lampu. Ada lagi alasan yang lain? Mati lampu itu termasuk uzur dalam sholat enggak? Enggak. Ketika mati lampu jamin harus mati enggak? Enggak. Jam tetap berjalan. Maka dari itu kalian sudah balik harus tetap menjaga sholatnya. Agar apa? Allah itu menjaga diri aku. Agar kita itu juga dengan Allah. PDKT kalau sing poso itu harus melalui sholat. Sarana komunikasi dengan Allah. Baru kita berdoa. Kita berdoa biar apa? Menyebut nama-namanya. Ya, kita akan membahasnya kali ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Asma itu nama-nama, Husna itu baik. Nama-nama Allah yang baik. Maka dari itu kita harus lebih dekat dengan Allah, meminta kepada Allah itu dengan berdoa menyebut nama-namanya. Yang berapa? 99. Kita harus ketahui setiap pagi atau sebelum kalian pulang itu biasanya melafalkan Asmaul Husna. Itu harus tahu maknanya. Next. Pentingnya memahami Asmaul Husna. Yang pertama, meningkatkan iman dengan mengetahui, memahami Asmaul Husna. Kita semakin mengenal Allah. Asmaul Husna itu apa toh? Sifat-sifat dari Allah. Ketika kita mau meminta kepada Allah, kamu sebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kamu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah agar Dia beri apa? Ilmu pemahaman. Agar diberi rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, barokah. Nah, seperti itu harus kalian pahami. Ketika kalian merasa banyak dosa, kalian meminta ampun kepada Allah. Al-Ghafur. Al-Ghafur, meminta ampun kepada Allah. Meminta harta yang banyak boleh enggak, Pak? Boleh. Minta harta banyak itu boleh. Sahabat Rasulullah itu semuanya kaya-kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kaya-kaya semuanya. Kaya-kaya semuanya. Bahkan sahabat Nabi itu ada ketika mau menitipkan budaya pada seorang anak, dia memberikan maul, niatnya mau memberikan imbalan sebanyak 4 juta. Bocah ijarah itu menunggu sampai orang itu pulang kembali lagi. Saking sugih. Tapi anak tersebut tidak amanah. Karena apa? Karena malah menjual kepada orang lain. Maka dari itu kalian harus amanah. Kalian ketika mau meminta sesuatu kepada Allah, sebut sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Diawali dengan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, mutasyakirin. Setelah itu apa? Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina
sehat, jaga semangat kepada teman kami agar bisa berkumpul lagi kepada kami. Nah, itu doakan ya, dengan doa yang baik. Yang kedua, mempermudah doa, menyebutkan nama-nama Allah dalam doa dapat membawa ketenangan dan mendekatkan diri kepada badannya. Doa itu di mana saja. Kamu batin, Gusti Allah itu rumus. Sifatnya apa? As-Sami'. As-Sami' itu maha mendengar. Kamu batin, Pak Alipin ngomong, ya kamu membatin, tapi paling gak dengar suara isi hatimu. Tapi Allah mendengar. Allah mendengar. Bahasa Inggris, bahasa Cina, Korea, Jepang, Malaysia, ya, Melayu, itu Allah mendengar dan juga mengetahui. Maka dari itu kamu harus paham ketika kamu mau meminta kepada Allah. Doa itu harus bahasa Arab enggak, Pak? Enggak, kamu boleh bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia itu enggak harus bahasa Arab. Yang penting kamu paham dengan permintaanmu. Permintaanmu harus paham. Kowe njaluk apa? Kalian minta apa? Itu kamu harus paham. Jangan sampai tidak paham. Kamu kita ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gayane usuk tenan. Ternyata itu doa masuk DC. Orang lancar-lancar rezekimu malah kontrak. Ya. Maka dari itu harus doa. Yang ketiga, membentuk karakter. Nama-nama Allah mengajarkan kita sifat-sifat baik yang perlu diterapkan dalam kehidupan. Orang yang sering meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, itu berarti dia merasa bahwa dia hamba yang butuh atas pertolongan Sang Maha Pencipta. Kamu meminta dikabulkan oleh Allah, itu berarti kamu butuh pertolongan dari Allah. Ketika kamu sudah ditolong oleh Allah, nasyur, ditolong oleh Allah, maka jangan lupa syukur, berterima kasih. Kamu bisa bernapas dengan leganya, tidak butuh oksigen, tabung oksigen. Kamu itu sudah diberi rezeki. Jangan kamu anggap rezeki ini rupanya duit. Kamu bisa bernapas, kamu bisa melihat, kamu bisa berbicara, bisa mendengar dengan normal, itu rezeki dari Allah. Maka disyukuri. Paling enggak bilisan alhamdulillah. Paling enggak seperti itu. Jangan jadi orang yang mengkor nikmat. Mengkor nikmat, nanti nikmatnya nanti kamu diazab oleh Allah. Itu janji Allah di dalam Al-Qur'an. Baik adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janji dari Allah ketika kamu mengukur ini. Nah, ada tiga, yang kita bahas sudah 99 nama Allah itu tidak kita bahas semuanya. Tapi hanya tiga saja, harusnya 4 ini. 4. Ada Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Coba, ada dibaca yang keras. Al-Alim pengertiannya apa enggak? Semua sesuatu di muka bumi, di alam semesta itu Allah tahu. Contohnya, ketika kamu mau memodifikasi motormu, itu kamu sudah ada rancangan di sini enggak? Oh, udah, ya sudah punya rancangan belum? Enggak mungkin kamu ada Bredelion jadi, kok penting dirakit. Tapi kan di sini sudah ada rancangan. Kok enggak mesin tak pro. Ini soknya tak beli ninja. Ini sok bekerja sing buri-buri KIT. Berani gede. CRC. Oke, pokoknya Rossi. Ya, itu kan sudah kamu planning juga. Allah itu juga sudah tahu yang belum datang dan sesudah
sebelum kamu lahir dan sesudah kamu mati itu Allah sudah tahu. Oh ini umurnya Iqbal Rizky tekan segini, Allah tuh tahu. Oh ini umurnya Arga tekan segini, semati ini pas sembahyang begini, Allah itu tahu. Oh umurnya guru PAI kalau duitnya kok dulu guru PAI, alhamdulillah tahu. Itu Allah yang sudah dituliskan. Sudah Pak. Saat ini modelnya piye-piye satu kelas sudah 32. Ini beda-beda. Ono sing suwe matine ora rumah sakit ora mati-mati yo. Ono sing juga katanya besok olahraga supaya kita sedono. Ya, seperti itu. Maka dari itu kita harus selalu mengingat Allah, lalu bersyukur kepada Allah agar kita itu ketika nanti dipanggil oleh Allah itu dalam kondisi husnul khotimah. Jadi ketika kita mengamalkan al-alim, ketika kita maksiat itu berpikir dua kali. Berpikir dua kali kenapa? Karena Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, meskipun orang lain tidak mengetahui. Yang kedua, ada asami maha mendengar. Coba dibaca. Kela, Arabila. Kelihatannya dari situ. Tidak. Ganti. Samira, baca sah. Mendengar. Allah Maha mendengar itu tidak ada batasannya. Jangan kamu bayangkan Allah itu seperti manusia. Jangan membayangkan wujud dari Allah. Tapi sifat-sifat Allah itu harus kamu perhatikan. Allah itu mendengar. Sebut berjalan itu mendengar. Tidak perlu dekat dengan telinga seperti kalian mendengarkan apa? Suara di headset biar terdengar keras. Tidak perlu. Allah itu dengar. Allah sebut berjalan. Bahkan ketika daun jatuh pun Allah mendengar suaranya. Daun jatuh itu atas kehendak dari Allah. Kemarin hujan deras, kelas angin, kocok pecah kelas 9 kemarin itu atas kehendak dari Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Ya. Makanya yang selanjutnya Al-Bashir. Al-Bashir apa? Maha melihat. Allah itu maha melihat. Kalau di sini Pak berdiri di sini hanya bisa melihat rambut kucing. Tapi Allah di atas itu bisa melihat semuanya makhluknya. Di dalam bumi Allah itu di luar bumi. Bumi ini isinya apa saja itu Allah melihat. Nomor ayat rupiah, kelihatan? Ya, dibaca. Lah, melihat ini maknanya kelihatan Allah itu tidak terbatas, tidak terbatas. Oh, baik. Besok mainan sendiri kalau tidak dijelaskan Pak Alif. Kelihatan, meskipun kamu mainan jelasin, tapi Allah tidak. Oh, ternyata oleh-oleh menulis alat juga. Wah, bila besok kok nggak tahu. Oh, kayak Isan, ternyata Habib dikira lagi suruh aji. Itu ya orang bertafsir tapi gak jadi itu Allah tak tahu, Allah melihat. Makanya ketika kamu nggak sholat ya itu termasuk perbuatan nekat. Perbuatan nekat, kenapa saya katakan nekat? Karena apa? Itu adalah suatu amalan yang besok akan pertama kali dihisab oleh Allah. Makanya jangan nekat. Makanya kamu jangan nekat meninggalkan sholat. Kalau kamu meninggalkan sholat, itu termasuk perbuatan nekat. Kamu sudah seperti tidak membuka Allah. Maka dari itu kamu harus memperhatikan ibadah kamu. Next. Nah, menghayati Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari harus kita hayati.
Hayat itu maksudnya apa? Oh ya Allah ya Rahman. Ternyata Allah itu memiliki sifat al-malik, maha raja. Berarti Allah itu menciptakan semua makhluknya itu karena kehendaknya. Karena Allah itu mampu, karena Allah itu tidak pernah tidur, karena Allah itu maha raja. Malaikat pun diperintah oleh Allah langsung makan. Samina wa atok OTW. Oh, busuk kamu aja pun nyoba busuk langsung makan. Oke. Proses rezeki silakan. Langsung rezeki. Gajah. Rezeki kamu dikasih harta itu bisa jadi itu ujian. Ujiannya bersyukur orang. Bersyukurnya kita dengan ketika diberi nikmat yang banyak mana kita bersedekah kepada orang lain. Orang malah pakai punya diri tapi bersedekah dengan orang lain. Ya, coba dibaca. Istiqomah, dibaca. Dari itu kita berdoa. Apa ukuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Itu janji. Nah Allah kok jalur kita terus, Gusti Allah senang. Nek Pak kok jalur kita terus, senang. Jubah-jubet bae. Pak ngarano. Butuh sesasi bayaran pisan bedak bener-bener dibuat gitu Pak. Dijewer komenmu. Tapi ketika Allah itu kamu minta, Allah itu senang. Jika Allah bisa menambah, nah, maka dari itu kamu harus meminta terus kepada Allah. Persoalan waktumu, lapisan, meminta kepada Allah. Jangan pernah pesimis ketika doamu belum dikabulkan. Yo Alizi, kudu di sholatin jogo, di ini. Berdoa dengan asmaul. Nah, coba dibaca, Devi. Ya, sekarang saya bagi kelompok, kalian nanti silakan didiskusikan nanti dipresentasikan. Kelompok 1 alim mengetahui. Nanti didiskusikan, dipresentasikan di depan. Ini al-Bashir Allah lihat dipresentasikan. Nanti dijelaskan kepada teman-teman kalian. Ini Asami maha mendengar. Didiskusikan nanti dipresentasikan. Ini Hafir Allah peliti nanti dipresentasikan. Didiskusikan dulu baru dipresentasikan. Ya. Silakan membentuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elsa Noviana. Nama saya Nur Angelovia. Kali ini kita akan presentasikan maksud nama arti dari sifat Allah Al-Alim. Al-Alim
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk teman kalian. Oke, itu merupakan penjelasan dari teman kalian tentang Bashir Allah itu tidak segala sesuatu yang ada di bumi, di Mars, di kita satu semata hari. Jadi pandangan Allah itu tidak berkata kalian sembunyi serapat-rapat mungkin, sembunyikan sesuatu serapat-rapat mungkin, tapi Allah itu maha melihat. Maka dari itu jangan kalian itu bermaksiat selagi Allah itu melihat perbuatan kita semua. Ya. Next, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Ya, saya representasi AKP meskipun hanya sedikit, tapi paling enggak kalian harus memahami sifat Allah dari asli. Kenapa harus paham? Harus memahami itu karena Allah itu mendengar isi hati, kalau kesah ataupun kamu itu ketika bersuara, kamu bersuara enggak? Ketika kamu ingin mengadu kepada Allah, mengadulah di sepertiga malam. Menangislah. Allah itu mendengar. Tidak mungkin Allah itu jam esok lupa orang. Ketika Allah tertidur ya wis murat marit dunya yang murat marit. Maka dari itu Allah itu maha mendengar, maha melihat, tidak pernah tidur. Kamu mau mengadulah. Mau curhat kepada Allah, jangan hanya curhat kepada temanmu, sohibmu. Beda curhat tentang pacare, ini semua aib kamu buka. Tapi belum tentu teman kamu itu marah. Tapi ketika kamu curhat kepada Allah, segala sesuatu butuh jalan keluar, butuh solusi, mintalah kepada Allah. Karena Allah itu pasti akan mengabulkan doa. Next, kelompok terakhir al-Wahid, ya. Kesimpulannya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengingat atas apa yang Allah berikan kepada kita, selalu mengambil hikmahnya, dan juga selalu berdoa kepada Allah dengan menyebut semua namanya. Paham sampai sini? Oke. Silakan Mas, besok kita masih ada 1 jam, besok kita hafalan surat Al-Kautsar. At-Takasur, bukan Al-Kautsar. Al-Hakumut Al-Kasur. Diapakan di rumah, biar besok tinggal setoran hafalan. Terima kasih, silakan Mbak Kaila dipimpin teman-temannya untuk berdoa.
laki-laki